Kita lanjut di cara aplikasi setelah tanam dengan cara yang pertama. Sasarannya adalah tanaman. Untuk pembuatan biangnya yaitu 1-3 cube pupuk organik biofarming dicairkan dengan air 1 liter. 1-3 cube ini ya maksudnya adalah sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pembahasan cara membaca brosur panduan pupuk organik biofarming. Untuk aplikasi setelah tanam, ada jenis tanaman yang dia itu cukup membutuhkan 1 cube dalam pengaplikasiannya. Ada juga yang membutuhkan 1,5 cube dalam pengaplikasian setelah tanam. Ada juga yang membutuhkan 2, bahkan ada yang membutuhkan 3 cube dalam pengaplikasian setelah tanam. Nah, dengan cara yang pertama ini, teman-teman, ya bila tanaman kita itu dia membutuhkan 3 cube untuk aplikasi setelah tanam, maka pembuatan biangnya adalah 3 cube langsung kita cairkan ke dalam 1 liter air. Nah, bila tanaman kita itu dia membutuhkan 2 cube, maka 2 cube tersebut ya langsung kita cairkan ke dalam 1 liter air untuk pembuatan biangnya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah biangnya jadi, itu nanti kita larutkan ke dalam tangki. Nah, untuk satu tangkinya ini berapa mililiter biang yang dibutuhkan? Nah, karena kita memakai cara yang pertama, ya maka satu tangki tersebut itu membutuhkan 50 ml biang, teman-teman ya. Jadi sama dengan cara yang pertama pada pengaplikasian sebelum tanam. Yang berbeda adalah jumlah cube yang dibutuhkannya saja. Nah, kemudian untuk satu tangki tersebut itu harus dihabiskan untuk luas lahan seluas 500 meter persegi. Jadi hitungan ini sama seperti ketika kita mengaplikasikan pupuk biofarming pada aplikasi sebelum tanam. Satu tangki itu harus habis untuk luas lahan 500 meter persegi. Nah, pertanyaannya adalah 1 hektar itu dia ada berapa meter persegi? 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Artinya, untuk luas lahan 1 hektar dia membutuhkan 20 tangki, teman-teman. Jadi untuk luas lahan 1 hektar dia membutuhkan 20 tangki. Karena per satu tangkinya itu sama dengan 50 ml biang, artinya 20 tangki ya, 20 tangki itu sama dengan 1000 ml. Oh, ini maaf ya, ada kurang nolnya. Maka untuk 20 tangki yaitu dia membutuhkan 1000 ml biang atau sama dengan 1 liter biang, teman-teman. Nah, bagaimana bila luas lahan yang kita miliki itu kurang dari 1 hektar? Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Cara aplikasi setelah tanam dengan cara yang kedua. Yang mana cara kedua ini pada umumnya dipakai apabila luas lahan yang kita miliki itu kurang dari 1 hektar. Sasarannya adalah tanaman karena aplikasi ini adalah aplikasi setelah tanam. Bila di cara yang pertama tadi yaitu langsung 1-3 cube kita cairkan ke dalam 1 liter air untuk pembuatan biangnya ya. Maka di cara yang kedua ini yaitu 1 cube per 1 liter air. Nah, jadi misalkan tanaman yang kita miliki itu pada pemupukan setelah tanamnya itu membutuhkan 3 cube. Maka ketika pembuatan biangnya itu bukan 3 cube per 1 liter, teman-teman. Bukan 3 cube per 1 liter, tapi 1 cube per 1 liter. Seperti itu. Tetap 1 cube per 1 liter. Jadi sama dengan cara yang kedua ketika pengaplikasian sebelum tanam. Yaitu 1 cube per 1 liter. Karena kita memakai cara yang kedua, yaitu 1 cube per 1 liter, otomatis biang yang dibutuhkan untuk satu tangki itu berbeda. Itu nanti akan lebih banyak, teman-teman. Nah, ini langsung saja akan kita bahas hitungan lengkapnya. Setelah biangnya jadi, itu nanti kita larutkan ke dalam tangki. Nah, untuk jenis tanaman dengan kebutuhan 3 cube pada pengaplikasian setelah tanam, maka satu tangki tersebut itu membutuhkan 150 ml biang. Karena kita memakai cara kedua yaitu 1 cube per 1 liter ya. Bila dengan cara yang pertama kan itu nanti tetap 50 ml biang per 1 tangki. Nah, untuk cara yang kedua, pada jenis tanaman dengan kebutuhan 3 cube, maka satu tangki tersebut itu membutuhkan 150 ml. Untuk jenis tanaman dengan kebutuhan 2 cube, maka satu tangki tersebut yaitu membutuhkan 100 ml biang. Kemudian selanjutnya untuk jenis tanaman dengan kebutuhan 1,5 cube, yaitu maka untuk satu tangkinya dia membutuhkan 75 ml biang, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat contoh cara aplikasi setelah tanam dengan menggunakan cara yang kedua untuk luas lahan 2.500 meter persegi. Artinya luas lahan yang kita miliki itu kurang dari 1 hektar. Luas lahan yang kita miliki itu seluas 2.500 meter persegi.
Untuk satu tangki itu harus dihabiskan untuk luas lahan seluas 500 meter persegi teman-teman. Artinya untuk luas lahan 2500 meter persegi itu dia membutuhkan 5 tangki. Jenis tanaman dengan kebutuhan 3 cube pada aplikasi setelah tanam seperti tanaman buah naga, maka satu tangki tersebut itu harus diisi 150 ml biang teman-teman. Nah, sedangkan jenis tanaman dengan kebutuhan 2 cube, maka satu tangkinya itu ya cukup diisi 100 ml biang. Kemudian untuk jenis tanaman dengan kebutuhan 1,5 cube, maka satu tangkinya itu harus diisi 75 ml biang. Ini adalah hitungan lengkapnya yang akan kita bahas. Jenis tanaman dengan kebutuhan 3 cube seperti tanaman buah naga, ya maka biang yang akan kita buat itu adalah 1 liter biang teman-teman, atau 1000 ml biang, karena kita memakai cara yang kedua, yaitu 1 cube per 1 liter. Untuk membuat 1000 ml biang, maka kita membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming teman-teman. Kemudian karena luas lahan yang kita miliki itu 2500 meter persegi, yang mana luas lahan tersebut itu membutuhkan 5 tangki. Nah, satu tangkinya itu harus diisi 150 ml biang. Maka 5 tangki tersebut yaitu harus diisi 750 ml biang teman-teman. 150 dikali 5 maka dapatlah 750. Artinya apa? Artinya untuk luas lahan 2500 meter persegi, maka pada pengaplikasiannya itu dia membutuhkan 750 ml biang teman-teman. Kesimpulannya adalah untuk luas lahan 2500 meter persegi itu hanya cukup membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming pada aplikasi setelah tanam dengan menggunakan cara yang kedua. Sisa biang yang kita miliki ialah 150 ml biang teman-teman. Tadi kan kita sudah membuat 1 liter biang atau 1000 ml biang. Kemudian karena luas lahan 2500 meter persegi itu hanya membutuhkan 750 ml biang, artinya 1000 dikurang 750 maka hasilnya adalah 150 ml biang teman-teman. Jadi ini adalah sisa biang yang kita miliki nanti. Nah, sisa biang ini itu bisa kita aplikasikan di pengaplikasian selanjutnya, akan tetapi nanti sisa biang tersebut akan kita fermentasi teman-teman. Kemudian untuk cara fermentasinya sendiri itu sudah kita bahas di video kita yang awal ya, yaitu cara membuat biang pupuk organik biofarming teman-teman. Mari kita lanjut. Untuk jenis tanaman dengan kebutuhan 2 cube pupuk organik biofarming pada aplikasi setelah tanam, maka biang yang akan kita buat yaitu sama ya, 1 liter biang atau 1000 ml biang, karena kita menggunakan cara yang kedua yaitu 1 cube per 1 liter. Nah, untuk membuat 1000 ml biang itu dia membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming teman-teman. Karena luas lahan yang kita miliki itu 2500 meter persegi, yang mana untuk luas lahan tersebut membutuhkan 5 tangki pada pengaplikasiannya ya, dan satu tangki tersebut itu harus diisi 150 ml biang, maka 5 tangki tersebut yaitu membutuhkan 500 ml biang teman-teman. Nah, 500 ml biang ini teman-teman akan kita aplikasikan kepada lahan kita, yaitu lahan seluas 2500 meter persegi. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk luas lahan 2500 meter persegi itu hanya membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming teman-teman. Sisa biang yang kita miliki adalah 500 ml biang teman-teman. Kita sudah membuat 1 liter atau 1000 ml biang. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri itu kita hanya memakai 500 ml biang, maka sisa biang yang kita miliki adalah 500 ml biang. Kita lanjut ke jenis tanaman dengan kebutuhan 1,5 cube pupuk organik biofarming pada aplikasi setelah tanam. Biang yang akan kita buat itu sama teman-teman, yaitu 1 liter biang atau 1000 ml biang. Nah, kemudian untuk membuat 1000 ml biang ini itu kita membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming teman-teman. Karena luas lahan kita itu 2500 meter persegi, yang mana untuk luas lahan tersebut itu membutuhkan 5 tangki pada pengaplikasiannya, dan satu tangki tersebut itu harus diisi 75 ml biang, maka 5 tangki itu kita harus isi atau dia membutuhkan 375 ml biang teman-teman. Nah, nanti 5 tangki ini ya yang sudah kita isi 375 ml biang itu akan kita aplikasikan kepada lahan kita teman-teman, lahan seluas 2500 meter persegi. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk lahan 2500 meter persegi itu hanya membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming. Sisa biang yang kita miliki nanti itu sebanyak 625 ml biang teman-teman. Kenapa 625? Karena kan di awal kita sudah membuat 1000 ml biang. Nah, untuk pengaplikasian pada lahan 2500 meter persegi itu hanya membutuhkan 375. Nah, 1000 dikurang 375 maka hasilnya kita dapat 625 ml biang teman-teman.
Nah, apabila lahan yang kita miliki itu kebutuhan pupuk pada aplikasi setelah tanamnya hanya membutuhkan 1 cube seperti tanaman padi, maka tetap teman-teman biang yang akan kita buat itu sebanyak 1 liter atau 1000 ml biang. Yang mana untuk membuat biang sebanyak 1000 ml biang itu membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming. Untuk luas lahan yang kita miliki yaitu 2.500 meter persegi, yang mana untuk luas lahan tersebut membutuhkan 5 tangki pada aplikasi setelah tanamnya, ya, dan satu tangki tersebut harus diisi 50 ml biang, maka 5 tangki tersebut itu harus diisi 250 ml biang, teman-teman. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan untuk luas lahan seluas 2.500 meter persegi itu hanya membutuhkan 1 cube pupuk organik biofarming dengan sisa biang yang akan kita miliki yaitu 750 ml biang, teman-teman. Karena kita sudah membuat 1000 ml biang di awal. Nah, untuk pengaplikasian pada luas lahan 2.500 meter persegi itu hanya membutuhkan 250 untuk jenis tanaman dengan kebutuhan hanya 1 cube, teman-teman. Nah, maka 1000 dikurang 250 dapatlah 750 ml biang. Jadi sisa biang yang kita miliki itu cukup banyak ya teman-teman, yaitu 750 ml biang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila penyampaian saya kurang dipahami dan teman-teman memiliki pertanyaan, maka teman-teman boleh menanyakannya di kolom komentar, teman-teman. Saya Ali izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.